Shalom, jua-jua, manbandu anak-anak kami, kerina siar lajar ngawan, genduari, sepak sana ku pese materi inta, manbandu kerina, ibas berngenda, maka materi si ku pese, pertama si buka halaman pertemuan 30 sada. Pertemuan telur pusada hidup sebagai gereja. Enam lebih si menjadi materi ta, bit mungkin tah banci telu materi si peseman bandu alus singkat. Tapi untuk lebih jelasna enda yogendu kari rumah buku paket katekisasi singgo bereken runggun man bandu krinana. Ibas materi ta pelajaran 30 sada, maka isi materina hidup sebagai gereja. Sitah maka gereja eda kumpulan orang-orang percaya terhadap Yesus Kristus yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk bersatu, untuk bersekutu bersama-sama. Bahasa Yunaninya dikatakan igreia. Igreia itu mengarah kepada kumpulan orang percaya. Percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Yesus Kristus. Gereja itu hakikatnya ada dua. Pertama, gereja adalah orangnya yaitu kita. Ya, kita kerina, kita semua yang menyatakan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari gereja dan kita adalah tubuhnya. Dan hakikat yang kedua, gereja itu adalah gedung di mana dijadikan sebagai tempat pemujaan atau penyembahan kepada Tuhan Yesus. Jadi ada dua, gereja itu adalah manusianya yaitu kita, dan yang kedua adalah gereja itu adalah gedung, tempat beribadah kepada Yesus Kristus. Hidup sebagai gereja artinya bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan, memiliki tanggung jawab dalam hal peran serta di dalam dunia ini. Dan saya akan terangkan apa itu peran daripada gereja. Dalam bahasa teologis dikatakan bahwa peran dari gereja itu ada disebut dengan tri tugas panggilan gereja. Tri itu adalah 3. Jadi ada 3 tugas panggilan gereja. Dan ada juga 3 tugas panggilan warga gereja. Itu sama. Yang pertama, tugas dari panggilan gereja itu, pertama adalah koinonia. Koinonia itu artinya persekutuan. Bahasa Karo dikatakan persatuan. Jadi gereja memiliki peran sebagai persekutuan, ya, persatuan orang-orang yang percaya. Jadi di dalam persekutuan itu, di mana semua orang yang percaya kepada Kristus bersatu. Ya, kalau dulu sebelum pandemi COVID bersatu di gereja pada hari Minggu, ya, beribadah bersama-sama di gereja pada hari Minggu itu aspek persekutuan. Persekutuan itu ada secara umum di gereja kita, yaitu semuanya disatukan. Ada Moria, Mamre, Permata, KKR, dan Zaitun. Itu disatukan.
Dan di aspek persekutuan itu GBKP memiliki pembagian kelas, dan kelas itu pertama ada kelas gender. Yang saya maksud gender adalah kelas laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan di GBKP itu ada laki-laki yang sudah menikah dan ada yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah atau berumah tangga disebut mamre. Kalau setiap orang yang percaya jenis kelaminnya laki-laki, dia sudah menikah disebut mamre. Dan yang sebaliknya, jenis kelamin yang kedua disebut moria. Setiap orang yang sudah menikah, begitu diberkati, dia itu tidak lagi permata tetapi moria. Itu jadi aspek dalam hal gender itu. Dalam aspek yang kedua, koinonia itu dibagi dalam kategori umur. Pertama adalah saitun. Saitun itu laki-laki dan perempuan yang sudah berumur. Ya, kalau disebut dalam bahasa sekulernya, dunianya adalah ada lansia, lanjut usia. Lanjut usia itu diantara, kalau saitun di GBKP ada 60 tahun ke atas, dia sudah wajib masuk ke kategori saitun. Dan lansia itu ada, kemudian tadi saya katakan mamre moria, baru setelah itu ada permata. Permata itu yang sudah dingawankan, yang sudah sidi. Kamulah semua ini yang akan dingawankan nanti di bulan Desember, kemudian akan menjadi permata. Permata itu ada jenis laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang berumur 16 tahun lah, atau 15 tahun sudah dingawankan sampai belum menikah. Yang selanjutnya ada KKR, yaitu kebaktian anak dan kebaktian remaja, disebut KKR. Ya, KKR itu ada remaja yang belum permata, belum dingawankan, kamulah sekarang ini. Dan adik-adik kamu yang masih duduk di kelas SMP kelas 2, mungkin kelas 2 atau kelas 1 ke bawah, itu disebut anak-anak. Dan anak-anak ini juga ada beberapa bagian, tapi itu tidak perlu saya jelaskan. Ini aspek yang harus dibina oleh gereja, sehingga persekutuan ini semua bidang, semua umur, semua usia dapat dibina gitu. Yang kedua adalah dalam tritugas yang kedua, yaitu kesaksian atau disebut marturia. Tadi ada koinonia, ini marturia, yaitu kesaksian. Bahasa karunya kesaksian itu adalah bagaimana kita sebagai warga gereja harus memberikan kesaksian kepada semua orang secara umum dan khususnya kepada sesama orang Kristen. Bagaimana kita menyaksikan, kita merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, dan itu harus kita saksikan kepada orang lain. Dan itu waktu kita dulu ada PA permata, PA remaja, kalau sudah dewasa ada PA mamre, PA moria, PA saitun, ya, dan juga ada perpulungan jabu-jabu. Kita menyaksikan, memberitakan, mengembangkan, karena bahan renungan kita dalam materi PJJ dan seterusnya, dan itu kita saksikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah diakonia. Diakonia itu bahasa Indonesia dikatakan pelayanan. Ya. Kamu sudah tahu ada diakonia, pelayanan itu dilakukan untuk melayani jemaat. Terlebih yang sedang sakit, yang kemalangan, yang sudah tidak mampu lagi mandiri, dan gereja harus memberikan pelayanan kepada mereka. Maka di gereja kita ada orang sakit, kita layani, baik di rumah sakit atau di rumah.
Ada yang duka cita kita layani, ada pengapul, kata pengapul, dan seterusnya. Ya, ini ketiga hal yang harus dilakukan oleh gereja. Ya. Jadi demikian juga kami semua harus melaksanakan ketiga hal ini sebagai gereja yang hidup. Ya. Harus memiliki peran dalam persekutuan, dalam kesaksian, dan dalam pelayanan. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perenungan kepada kami semua. Bagaimana hidup dalam tritugas panggilan gereja itu. Saya mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kalau tidak mengerti nanti tanya di Google Zoom kita ya. Berikutnya pertemuan ke-32 yaitu kita memasuki materi sakramen. Ya. Sakramen. Sakramen itu adalah suatu hal yang sakral, yang kudus. Jadi pelaksananya tidak boleh sembarangan, tidak boleh main-main. Jadi sakramen itu sakral, perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara kudus. Di GBKP ada dikenal dua sakramen. Ini ingat, dua sakramen. Pertama adalah sakramen baptisan kudus. Ketika kamu masih kecil, kamu dibaptis Pridin Kitik. Jadi ini juga adalah baptisan kudus yang disebut dengan sakramen. Kalau ngawankan itu tidak sakramen. Ngawankan itu mengarah kepada pendewasaan. Walaupun sama-sama penting. Tetapi sakramen itu, baptisan kudus itu, memang ya kita yang berdosa karena dosa orang tua kita anaknya ikut berdosa, makanya kita dibaptis. Dibersihkan, dihapuskan dosa kita walaupun kita tidak memahaminya, itu disebut dosa warisan. Dibersihkan sehingga setelah kita dibaptisan, kita tidak lagi memiliki dosa dan dosa itu tidak berkuasa bagi kita. Jadi itu sangat sakral. Ya, sehingga sakramen baptisan kudus ini harus dilakukan hanya sekali setiap orang percaya. Walaupun ada gereja karismatik yang kita keluar dari gereja GBKP, dia kita masuk ke situ diminta harus baptisan kudus, sebenarnya itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Karena sudah kita dibaptis. Walaupun katanya tidak sah, walaupun katanya tidak di air, itu sebenarnya yang dia katakan itu tidak benar. Karena semua baptisan itu dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga di mana pun baptisan itu sama. Karena itu adalah sakral. Dan kamu sudah dibaptis. Jadi arti baptisan kudus ini walaupun kita kecil masih tidak mengerti. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, walaupun kita tidak mengerti, kita mendapat berkat, mendapat upah. Begitulah sayangnya Tuhan itu kepada kita. Dan aturlah bahwa suatu waktu kita bisa bertanggung jawab dan dilanjutkan dengan ngawan sekarang ini. Sehingga ngawan ini adalah merupakan suatu tindakan lanjutan dari baptisan kudus itu. Tetapi tidak disebut sakramen. Yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Ya, sakramen perjamuan kudus ini juga sakral. Apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah suatu jamuan makan antara Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus diserahkan kepada perwira Romawi waktu itu. Jadi ketika sebelum Yesus ditangkap, dia membuat suatu persekutuan, perjamuan dengan murid-muridnya. Untuk apa itu? Untuk mengingatkan murid-muridnya bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan mau berkorban kepada mereka. Tuhan memberikan dagingnya dan darahnya. Sehingga setiap orang yang memakan daging dan darah Yesus betul-betul dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi sakramen kudus ini di gereja kita GBKP harus dilakukan diikuti oleh orang dewasa.
Artinya orang yang memahami betul apa maksudnya. Sehingga ketika kamu nanti makan daging roti, itu simbol roti, kamu memakan daging Kristus. Ketika kamu minum anggur, kamu meminum darah Yesus. Dan daging dan darah Yesuslah yang sudah masuk ke dalam dirimu, ya, untuk menguatkan kamu dan untuk mensucikan kamu, sehingga betul-betul layak dan dilayakkan oleh Tuhan Yesus dalam persekutuan yang hidup. Ya. Jadi inilah dua sakramen yang kita miliki. Kalau di gereja yang lain, Katolik itu mungkin ada 5 sakramen atau 7. Ya. Tapi kita masih memegang 2 sakramen. Ya. Dan dampak dari kedua sakramen itu, ya, harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dinyatakan dalam tingkah laku kita bahwa kita adalah orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Dalam perkataan kita yang tutur kata yang betul-betul menyenangkan Tuhan, dan dalam pikiran kita. Pikiran kita yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi terlebih mementingkan kepentingan Tuhan. Jadi bisa juga kamu semua anak kami bisa mendaftarkan sikap apa yang sudah kamu lakukan sesuai dengan kamu sudah dibaptis, dan sikap apa yang akan kamu lakukan apabila kamu sudah dingawankan, sudah dewasa dalam iman. Jadi ini pelajaran kita yang kedua yang perlu kamu ingat dan kamu baca-baca dalam pertemuan 32, ya. Ini kamu baca-baca satu hari ini. Besok ya kita jumpa jam 8 ya untuk Google Zoom, dan ada 2 materi, dan selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu pengakuan iman. Jadi kita 3 materi yang seperti saya katakan tadi. Pengakuan iman itu dalam bahasa Inggris ada disebut credo, ya, pengakuan. Ya. Apa itu pengakuan iman? Pengakuan iman adalah pernyataan iman kepada Allah. Jadi bagaimana pengakuan iman itu adalah pernyataan kita, statement kita, pengakuan kita terhadap Allah yang kita percayai. Makanya ada 3 unsur dalam pengakuan iman kita, dan disebut juga dengan pengakuan iman rasuli. Yang pertama adalah pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa. Jadi pertama kita percaya kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Bapa. Kita percaya kepada Dia. Kalau tidak ada yang bisa menjadikan dunia ini selain Allah Bapa. Yang kedua, kita percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa itu punya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus ini adalah satu-satunya yang membawa manusia bisa kembali kepada Allah Bapa. Jadi kita percaya bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Ya, kita tahu siapa Yesus itu, yang menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pengakuan iman yang kedua ini adalah pengakuan pernyataan iman kita bahwa kita percayalah kepada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kita percaya kepada Roh Kudus, kesaksi badia. Jadi kita percaya Roh Kudus itu yang ada sampai sekarang ini, yang kita harus andalkan Roh Kudus itu agar memampukan kita untuk menjalankan aktivitas, perbuatan, dan apapun seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadi itu 3 isi dari pengakuan iman kita. Ada pengakuan iman kita kepada Allah Bapa, ada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, ada pengakuan iman kita kepada Roh Kudus. Di dalam gereja kita Kristen disebut itu Trinitatis. 3 di dalam 1 dan 1 dalam 3. Ya. Jadi ini bukan pemisahan. Dia itu adalah 3 unsur yang menjadi 1, dan 1 unsur itu ada 1 itu menjadi unsur 3 bagian. Ya. Jadi ketiga hal itu harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Mengapa gereja perlu merumuskan pengakuan iman? Supaya iman dari warganya itu betul-betul satu, tidak berbeda satu sama lain. Ada memang pengakuan iman Anantasia, Kristanopel, tapi kita juga akui itu karena tidak jauh berbeda, hanya perkataannya yang berbeda. Dan pada umumnya gereja-gereja di Indonesia semua melakukan pengakuan iman rasuli, termasuk GBKP yang percaya kepada 3 hal itu. Bagi kamu semua yang akan dingawankan, itu pengakuan iman ini merupakan suatu hal yang harus dihafal betul-betul dengan lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi semua itu pengakuan iman itu terdiri dari 3 hal. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi di buku kita halaman pertemuan 33 ada beberapa jenis pengakuan iman. Ya, saya tidak perlu panjang lebar di sini menjelaskan karena itu harus kamu baca. Ya, harus kamu baca. Nanti jadi pertanyaan juga dari kami semua itu. Nah, demikianlah. Oleh karena itu pengakuan iman rasuli ini dalam bahasa Indonesia harus kamu hafal. Dan namanya kita di gereja Batak Karo Protestan ada lagi pengakuan iman secara bahasa Karo, itu disebut pengakuan kini teken. Pengakuan kini teken. Jadi itu pun harus dihafal. Mulai dari sekarang kamu harus hafal pengakuan kini teken itu. Nah, itulah dulu yang bisa saya jelaskan 3 materi kita dari pelajaran pertemuan 31, 32 dan 33. Jadi inilah materi yang saya mau berikan kepada anak-anak kami. Ya. Dan saya harap ini bisa dicermati. Kalau ada yang kurang paham, dicatatlah apa yang kurang paham itu, supaya nanti besok bisa kita tanya jawab. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab besok. Ya, masuk ke sesi tanya jawab. Dan jangan lupa materi kita yang kemarin, disiplin dalam menghadapi pandemi COVID-19, itu juga dikumpulkan dalam satu kertas. Harus dengan manual, secara manual, dan juga boleh dengan WA. Dikirimkan ke Runggun, Pertua Rudi, dan juga atau kepada kepala sekolah kita, Pertua de Kembaran ya. Jadi kerjakanlah tugas semalam dan pelajari ini, besok kita bahas, dan ada juga nanti pertanyaan yang harus dikerjakan menjadi tugas di rumah. Demikian dari saya buat anak-anak kami semuanya, buat Pertua kami de Kembaran, buat Runggun, buat semua tim pengajar. Tuhan dibatal si masu-masu kita kerina. Maaf ibas kekurangan, salom ras mejuah-juah kita kerina. Bujur.